Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu lebih baik lagi dari hari sebelumnya ya. Amin. Oke anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran tematik. Oke, hari ini merupakan pekan terakhir ya pada hari Jumat ya. Mudah-mudahan semangatnya bertambah lagi karena sebentar lagi kita akan libur ya atau weekend gitu ya. Oke, hari ini kita masih di tema 5 ya, subtema 4 pada pembelajaran 5 dan 6. Oke, Ibu harapkan pada pertemuan kali ini yang pertama kalian dapat mendengarkan pembacaan teks tentang percakapan, permintaan tolong dan memeragakannya. Kemudian Ibu harapkan juga kalian mampu menentukan sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Yang ketiga, Ibu harapkan juga kalian mampu menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan panjang suatu benda sesuai dengan atau susunan-susunan yang Ibu ajarkan. Dan juga Ibu harapkan kalian juga mampu menanam dan merawat tanaman kacang yang ditanam di dalam pot hidroponik ya. Oke, namun sebelum kita mulai atau melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar setiap pelaksanaan atau kegiatan yang kita laksanakan hari ini bisa menjadi atau bisa menambah keberkahan untuk kita semua. Oke, untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini Ibu akan membacakan sebuah teks. Oleh karena itu silakan kalian dengarkan ya teks yang akan Ibu baca. Oke, Laras tersesat. Judul ceritanya Laras tersesat. Libur telah berakhir. Sudah 1 minggu Laras masuk sekolah. Tapi pengalaman berlibur di Wakatobi masih selalu terbayang di mata Laras. Laras punya pengalaman yang tidak menyenangkan. Wah, apa ya pengalaman Laras yang tidak menyenangkan itu? Nah, sekarang dengarkan. Saat itu, masyarakat Wakatobi mengadakan kerja bakti membersihkan pantai. Kakek mengajak Laras untuk bekerja bakti. Waktu beristirahat, Laras bermain di tepi pantai. Di tepi pantai, tampak ikan berenang di antara karang-karang. Laras tertarik memerhatikan ikan-ikan di pantai. Laras pun berjalan menyusuri pantai. Laras mengikuti ikan berenang di antara karang. Tanpa terasa, Laras semakin jauh dari tempat warga bekerja bakti. Akhirnya, Laras tersadar ia telah tersesat. Laras tidak tahu jalan pulang. Untunglah ada seorang nelayan yang lewat. Laras meminta tolong kepadanya. Laras pun dapat kembali pulang. Nah, pada saat berlibur Laras itu memiliki pengalaman yang sangat tidak menyenangkan ya, yang mana ketika dia bermain di Wakatobi malah tersesat ya kan. Laras tanpa sadar ya tersesatnya itu karena melihat ikan yang cantik-cantik, kemudian ikan itu menyusuri atau berenang di antara karang-karang. Laras pun mengikutinya tanpa sadar atau tanpa terasa. Laras pun merasa sudah jauh dari tempat warga yang melaksanakan kerja bakti. Nah, saat Laras tersesat, sekarang Ibu mau tanya, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti Laras? Coba, di antara kalian ada yang pernah tersesat ketika kalian berlibur ke suatu tempat, tapi tiba-tiba kalian tersesat di tempat itu, kalian bingung apa yang harus kalian lakukan, kemudian mau pulang bagaimana, sedangkan posisi kita sedang tersesat. Nah, kalau misalkan kalian terjadi seperti itu, apa hal yang akan kalian lakukan apabila terjadi hal tersebut? Oke, sekarang kita dengarkan cerita Laras ketika tersesat. Nah, saat tersesat di pantai, Laras tidak panik. Laras meminta pertolongan kepada nelayan yang lewat. Laras meminta petunjuk jalan menuju rumah kakek. Nelayan dengan senang hati menolong Laras. Nelayan itu bahkan mengantarkan Laras ke rumah kakek. Laras pun berterima kasih kepada nelayan tersebut. Perbuatan nelayan menolong Laras merupakan perbuatan terpuji.
Ya, iya jelas lah. Ketika kita menolong berarti kita karena sikap nelayan tadi menolong dengan menolong Rara sampai mengantarkan ke rumah kakeknya ya. Nah, kemudian menolong orang yang kesusahan merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Oke, berarti kalau misalkan kita pernah menolong seseorang, berarti kalian sudah mengamalkan sila kelima ya. Nah, sila kelima Pancasila itu mengajarkan kita untuk memberi pertolongan kepada orang lain. Berarti dapat kita ambil hikmahnya nih ketika kalian tersesat. Oke, ketika kalian tersesat di suatu tempat, kalian cari pertolongan, jangan panik. Cari pertolongan, kemudian meminta pertolongan untuk mengantarkan ke tempat yang akan kalian tuju ya. Nah, namun ketika kalian menemukan orang yang sedang tersesat, kayak misalkan nih itu kayaknya ada orang yang tersesat, tidak tahu jalan. Nah, kita tolong orang tersebut, tapi kita harus hati-hati ya ketika menolong, lihat orang tersebut apakah memang betul tersesat atau tidak, ataupun misalkan apabila ada yang meminta pertolongan, misalkan mengantarkan ke tempat yang jauh yang membutuhkan waktu lama, ya kalian jangan langsung percaya ya, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke? Siap ya, jadi dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah kalau misalkan kita mengalami kesulitan atau memang terjadi hal-hal yang tidak terduga, berarti kita boleh meminta pertolongan kepada orang lain. Terus kalau misalkan ada orang lain yang meminta pertolongan pada kita, kemudian kita mampu menolong orang tersebut, alangkah baiknya kita menolong dengan hati yang senang. Kalau kita sudah menolong, berarti kita sudah mengamalkan sila ke-5 ya. Oke, selanjutnya. Kemudian nelayan pun pergi ke rumahnya dan nelayan pun melanjutkan pekerjaannya. Nah, pada saat pulang ke rumah, seorang nelayan itu akan menyambungkan dua jala, yang mana panjang jala pertama adalah 100 cm, kemudian panjang jala kedua adalah 2 meter. Oke, kemudian yang ditanyakan, jadi karena nelayan itu ingin menyambungkan dua jala, berarti ada dua jala ya di sini. Nah, masing-masing jala memiliki panjang yang berbeda ya. Tadi panjangnya ada yang jala pertama 100 cm, jala yang kedua ukurannya 2 meter. Nah, yang ditanyakan berapa meter panjang jala tersebut jika disambungkan. Nah, ketika kalian menemukan soal cerita seperti ini ya, nah kalau misalkan ada perintah berapa meter panjang jala tersebut, karena di sini panjang jala tersebut berarti ada berapa jala tadi? 2. Berarti kita tulis dulu, diketahui. Ingat ya, ketika kalian menyelesaikan soal cerita, jangan lupa kalian cantumkan cara-cara yang pertama ini, yaitu dengan menuliskan diketahui. Nah, dari soal cerita tersebut yang diketahui apa? Ya, betul. Yang diketahui itu tadi panjang jala pertama. Nah, panjang jala pertama tadi berapa ukurannya? Ya, betul, 100 cm. Kemudian yang diketahui yang kedua ada panjang jala kedua, yang mana panjang jala kedua itu adalah 2 meter. Kemudian, setelah kalian mencantumkan yang diketahui, kalian cantumkan yang ditanyakan. Yang menjadi pertanyaan pada soal cerita tersebut apa gitu. Nah, karena di sini yang ditanyakannya apa tadi? Panjang seluruh jala. Oke, ini panjang seluruh jala dalam satuan meter ya. Berarti kita setelah kita menentukan menjabarkan soal cerita dengan mencantumkan diketahui dan ditanyakan, baru kita menjawab pertanyaan yang akan kita jawab dari pertanyaan tersebut. Nah, untuk menjawabnya yang pertama kita uraikan terlebih dahulu. Tadi panjang jala pertama itu berapa ukurannya? 100 cm. Nah, kita lihat di sini yang menjadi pertanyaan itu berapa meter, karena di sini panjang jala pertama satuannya cm, berarti kita harus merubah terlebih dahulu ke dalam satuan meter. Nah, di sini
kita sudah mengetahui bahwa 100 cm ini jika kita rubah ke dalam meter maka menjadi 1 meter. Oke, berarti kalian masih ingat ya. Nah, kemudian yang kedua, panjang jala kedua adalah berapa tadi? 2 meter. Nah, karena di sini satuannya sudah meter, berarti kita tidak harus merubahnya ke sentimeter karena yang ditanyakannya meter berarti sudah ya, kita tidak perlu merubahnya. Kemudian baru kita kerjakan panjang seluruh jala, yaitu dengan cara menjumlahkan jala pertama dan jala kedua. Tadi jala pertama itu panjangnya berapa meter? Ya, betul, 1 meter. Kemudian jala yang kedua panjangnya berapa? 2 meter. Oke, berarti dapat kita simpulkan bahwa panjang seluruh jala adalah 3 meter. Oke, paham sampai sini? Ingat ya, ketika kalian mengerjakan atau menemukan soal cerita, kalian uraikan seperti ini. Oke, agar nanti untuk mempermudah kalian ketika mengerjakan ya. Kalau misalkan tanpa diurai seperti ini, mungkin nanti kalian akan keliru. Oke, mudah kan ya? Nah, kalau misalkan kalian ingin mencoba, sekarang kalian coba dikerjakan oleh kalian di halaman 164. Dengan catatan kalian harus menguraikan seperti yang barusan Ibu contohkan ya. Jangan misalkan soal ceritanya soal ceritanya kalian langsung jawab, ini udah tinggal jumlahin 2 meter. Tidak. Kalian harus mengerjakan seperti yang barusan Ibu contohkan dengan mencantumkan diketahui, ditanyakan dan jawab. Ingat ya? Oke, sekarang anak-anak, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui cara-cara membuat pot dari bahan yang memang mudah kita dapatkan, yaitu pot yang terbuat dari botol plastik ya, yang mungkin kalian juga pasti menyimpan di dalam rumah kalian. Kalaupun misalkan tidak ada, kalian boleh cari cup kecil atau aqua botol kecil, aqua gelas kecil ya. Nah, atau misalkan kalian belum membuatnya, silahkan untuk pembuatan potnya itu bisa dilihat di halaman 134. Oke, kalau kalian sudah membuat pot tersebut, berarti kita akan menanam kacang di dalam pot hidroponik. Wah, gimana ya cara menanam potnya? Menanam kacang tersebut. Oke, untuk menanam kacang dalam pot hidroponik ini, silahkan kalian perhatikan cara membuat tanaman kacang di dalam pot hidroponik berikut ya. Oke, kalian bisa ikuti cara-cara yang Ibu berikan. Oke, simak sampai selesai ya. Oke, untuk bahan-bahannya ya, kita menggunakan kacang-kacangan, air, busa, dan gelas plastik. Oke, ini nampak oleh kalian ya, ini adalah kacang yang sudah didiamkan selama 1 malam ya, yang ditutup dengan plastik ya. Nah, plastik ditutup selama semalaman, direndam, disimpan di air ya. Oke, untuk langkah yang pertama, kita tuangkan air ya secukupnya di pot plastiknya ya, secukupnya saja, jangan diisi full. Kemudian setelah itu kita juga harus sudah menyiapkan nih, ini untuk kacangnya memang harus disiapkan dulu semalaman ya, harus direndam dulu, jadi kita jangan langsung memasukkan ke dalam pot gelas ini. Nah, setelah direndam kita masukkan satu-satu ke dalam pot ini ya, pot yang kita buat. Kita masukkan satu persatu. Ingat ya, ketika kita mau memasukkan ke dalam pot ini, kalian harus merendamnya selama semalaman ya, di tempat yang gelap ya, dan ditutup oleh plastik yang berwarna hitam gitu ya. Oke, setelah ini kalian coba simpan di ruangan yang tertutup ya, yang tidak terkena sinar matahari. Ingat, karena jangan disimpan di luar yang terkena sinar matahari. Nah, ini perkembangan selama 1 minggu. Setelah tumbuh daun ya, ada batang, ada daun, ini sudah boleh
simpan di tempat yang terkena sinar matahari. Jadi kalau untuk pertama kalian jangan menyimpannya di luar di tempat yang terbuka. Kalau sudah ada tumbuh batang kemudian daun baru kita boleh menyimpannya. Oke, mudah kan ya? Silakan oleh kalian dipraktikkan. Nah, itulah cara pembuatan atau cara menanam kacang di dalam pot hidroponik ya. Nah, kemudian untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan di buku tematik 2E halaman 164. Oke, yang menyelesaikan soal cerita yang tadi seperti yang Ibu contohkan pengerjaannya. Kemudian yang kedua, buatlah tanaman kacang di dalam pot hidroponik. Berarti kalian harus menanam. Ibu sudah contohkan cara menanam tanaman kacang tersebut. Silakan kalian ikuti cara-cara yang Ibu berikan. Kemudian jangan lupa kumpulkan dalam bentuk foto di Google Classroom. Oke? Di Google Classroom. Oke, ingat ya, ketika kalian sudah menanam kacang di dalam pot hidroponik, Ibu kasih catatan, rawat tanaman kacang yang kalian tanam dan pantau atau lihat oleh kalian perkembangan tanaman tersebut. Setiap perkembangannya kalian dokumentasikan, sudah tumbuh daun, sudah tumbuh batang. Nanti Ibu akan cek hasil dari tanaman yang kalian buat ya. Kemudian jangan lupa didokumentasikan setiap perkembangan tanaman kalian. Misalkan tanaman kalian misalkan di hari kelima tumbuh daun, jadi kalian kasih kasih keterangan di dalam fotonya ya. Jadi nanti kalian kirimkan foto setiap perkembangan. Oke? Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata Ibu yang kurang baik dalam penyampaian. Dan jangan lupa tersenyum ketika kalian mengerjakan ya. Selamat mengerjakan. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.